ini kita mau ngapain ya? Nah, kita mau membahas tentang laju reaksi. Laju reaksi, kalian tau gak sih guys laju reaksi itu apa? Nah, laju reaksi bisa diartikan sebagai kecepatan terjadinya proses suatu reaksi, di mana besaran laju reaksi bisa dilihat dari ukuran cepat lambatnya pada reaksi kimia yang terjadi. Nah, lalu gimana ya konsepnya? Yuk kita cek. Nah, selanjutnya aku mau ngebahas konsep dari laju reaksi. Konsep laju reaksi adalah perubahan konsentrasi reaksi atau hasil reaksi dalam satuan waktu. Laju reaksi menggambarkan kecepatan proses pembentukan produk dan pemakaian reaktan dalam reaksi kimia. Jadi kali ini aku bakal ngebahas apa saja faktor yang dapat mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama itu adalah suhu. Jika terjadinya kenaikan suhu yang tinggi, maka akan mempercepat laju reaksi tersebut. Kenapa? Karena meningkatnya energi kinetik molekul-molekul dalam sistem reaksi tersebut. Yang kedua itu adalah luas permukaan. Jika ada percampuran reaktan yang terdiri dari dua fase atau lebih, maka pertumbuhan itu terjadi di luas permukaan. Semakin besar luas permukaan partikelnya, semakin tinggi frekuensi tumbukannya. Yang keempat itu ada katalis, zat yang ditambahkan untuk mempercepat laju reaksi tersebut dengan cara menurunkan energi aktivasi tanpa mengalami perubahan atau pergantian hingga akhir proses. Nah, yang keempat itu adalah konsentrasi, tapi bakal dibahas sama Sisi. Karena tadi udah dijelasin apa aja yang udah mempengaruhi laju reaksi, sekarang saya akan menjelaskan apa itu konsentrasi. Konsentrasi atau kepekatan adalah ukuran yang menggambarkan banyaknya zat di dalam suatu campuran yang dibagi dengan volume total dari campuran tersebut. Jadi guys, kalian tahu nggak sih kalau laju reaksi itu berbanding lurus dengan angka? Kenapa? Soalnya semakin tinggi konsentrasinya, maka semakin cepat reaksinya juga. Sekarang kita masuk ke contoh pengaruh konsentrasi terhadap laju reaksi dalam kehidupan sehari-hari nih. Yang pertama itu ketika kita membuat air garam, dan yang kedua itu ketika kita membuat es teh manis. Sebenarnya sama aja sih dari kedua contoh ini, cuman kita persamaannya itu adalah jumlah air yang lebih banyak sehingga garam dan gulanya itu cepat larut. Nah, sekarang kita langsung ke contoh yang akan kita ambil atau yang akan kita praktekkan sekarang ini, yaitu perubahan betadin dan baiklin. Konsentrasi yaitu pemutih dan betadin. Jadi di sini kita udah menyiapkan 200 ml larutan NaClO yang murni di sini untuk larutan yang pertama. Sekarang kita akan membuat larutan yang kedua, yaitu kita akan menuangkan 3 ml NaClO ke dalam 300 ml air. Jadi kita bakal nurunin konsentrasinya yang tadinya itu 5,25, kita turunin ke 0,0525. Jadi setelah dituang, kita harus aduk dulu ya. Terus kita tuangin ke sini, tapi 200 ml aja karena target praktek kita itu cuma 200 ml. Nah, setelah itu kita bakal ngambil sisa dari larutan ini. Kan tadi 300 ml dicampur 3 ml baiklin. Berarti disitu ada 303, dikasih cuma 200. Kita ada 103, kita ambil 20 ml. Buat dicampurin ke larutan ketiga, jadi biar nggak buang-buang. Lalu ini kita tuangin ke air ini. Air ini isinya 200 ml. Terus kita aduk lagi. Kita tuang lagi sebanyak 200 ml. Udah jadi 3 larutan dengan konsentrasi NaClO yang berbeda-beda. Sekarang yuk kita coba prakteknya. Nah, Sekarang kita akan membuktikan hasil larutan ini. ini kita bakal tuang 5 tetes betadin. Nah, dia larutannya bakal cepet banget terlarut karena si NaClO-nya itu konsentrasinya tinggi. Itu udah larut berapa waktunya? 12 detik 32. Oke, selanjutnya kita ke larutan yang B.
agak lebih lambat dari yang pertama karena konsentrasinya udah turun. Nah, udah larut konsentrasinya. Kecepatannya itu 13 detik 80. Oke, sekarang kita masuk ke larutan yang paling dikit konsentrasi NaClO-nya. Saya 0,0052. Nah, ini bakal lebih lambat lagi. Ini bakal yang paling lambat dari semuanya karena konsentrasinya paling rendah. Nah, dia bakal terbantu sama karena tadi kan sebelum dituang betadinnya diaduk-aduk dulu ya. Dia bakal terbantu dari gaya itu. Jadi kalau misalkan nggak diaduk dulu, dia bakal lebih lama dari ini. Nah, sekarang larutannya udah terlarut berapa detik? 43 detik. Nah, dengan praktek tersebut terbukti kalau misalkan semakin tinggi konsentrasinya, semakin cepat juga laju reaksinya. Berarti konsentrasi ini berbanding lurus. Nah, konsentrasi larutan ini harus menggunakan rumus molaritas. Kenapa? Karena molaritas adalah satuan konsentrasi yang dapat digunakan secara kuantitatif untuk mengetahui banyaknya zat larut dalam suatu larutan. Nah, mengapa molaritas ini sangat penting dalam konsentrasi larutan? Karena jika kita mengetahui molaritas dari suatu larutan, maka dapat menentukan jumlah mol yang diinginkan. Untuk mengetahui jumlah mol yang diinginkan, maka harus kita ukur secara tepat volumenya. Nah, ini ada rumusnya. M1 dikali V1 sama dengan M2 dikali V2. Jadi M-nya itu molaritas, V-nya itu volume. Nah, kita tuh kan menggunakan pemutih sebagai alatnya. Nah, pemutih ini termasuk dalam NaClO. Cuma kita nggak pakai pemutih yang pure, jadi kita pakai merek Boyclean. Yang terkandung NaClO-nya itu ada 5,25%. Nah, molaritas itu tetap maupun dia 1 mili mau 100 mili, dia bakal tetap konsentrasinya tetap 5,25. Nah, maka dari itu kita mau bikin pakai 3 percobaan. Nah, percobaan yang pertama itu konsentrasinya 5,25. Nah, percobaan gelas kedua kita pengen turunin si konsentrasinya. Nah, ini cara rumus-rumusnya. Kita ini gelas kedua ya, karena kan gelas pertama yang 5,25. Nah, gelas yang kedua itu kita pengen konsentrasinya itu 0,0525%. Jadi di sini kita masukin 5,25-nya ini M1 sebagai M1-nya molaritas pertama, dan kita pakai 3 mili, kita kira-kira aja, nanti kita buktiin di prakteknya. Nah, lalu ini yang kita pengen ini molaritas keduanya yang pengen kita turunkan dari sini, kita pengennya segini. Nah, kita cari V2-nya. Ini dikali ini 15,275 sama dengan ini tinggal dibagi 15,75 dikali 0,0525. Kita nemuin si V2-nya ini jadi 300 mili. Nah, 300 mili ini merupakan air yang harus kita tambahin, kita campurin ke 3 mili dari Boyclean yang 5,25%. Nah, kalau 300 mili dicampur sama 3 mili ini, dia bakal menghasilkan pemutih yang konsentrasinya itu, konsentrasi NaClO-nya itu 0,0525%. Nah, kita pengen bikin cobaannya yang ketiga itu kita turunin lagi. Nah, tapi biar kita nggak buang-buang banyak Boyclean, kita karena kan di sini tadi ada sisa nih. Kita tuh target kita cuma pengen pakai 200 mili sebagai prakteknya. Jadi kita cuma bakal ambil 200 mili. Sedangkan di sini kita dapat 300 tambah 3 ada 303. Berarti kita masih punya 103 mili lagi. Nah, kita ambil di sini 20 mili sebagai yang mau dicampurinnya. Jadi yang tadi kita dari larutan kedua kita ambil 20 mili, terus nanti kita turunin ke kita pengen segini 0,00525. Nah, buat nyari V2-nya sama caranya kayak gini. Ini kali ini 1,05 dibagi sama larutan yang kita pengen, konsentrasi yang kita pengen. Nah, dapat V2-nya ini 200 mili. Berarti nanti kita campurin 20 mili dari larutan kedua dicampur 200 mili air. Nah, ini dicampur ini dia bakal menghasilkan konsentrasi NaClO 0,005525%. Nah, dengan kayak gitu berarti kan kita nggak ngebuang banyak. Nah, ini kan tadi sisa 103, kita ambil 20 mili buat larutan ketiga, plus 3 dikurang 20 mili, bisa 83 mili. Nah, kita cuma ngebuang 83 mili, jadi ini sebenarnya mubazir ya. Tapi ini perhitungan ini bakal kita buktiin di praktek selanjutnya. Jadi, seperti yang bisa kita lihat, larutan A merupakan larutan yang paling cepat bereaksi
karena memiliki kepekatan atau jumlah pemutih yang paling banyak. Lalu, larutan kedua yang paling cepat adalah larutan B, yaitu dengan 3 mili cairan pemutih. Lalu, larutan yang paling lambat bereaksi adalah larutan C, karena ia mengambil sisa-sisa larutan yang terbuang dari target kami, yaitu sebesar 20 mili yang kami ambil dari larutan B. Jadi kita bisa tahu bahwa konsentrasi merupakan faktor laju reaksi yang bergantung pada kepekatan. Jadi kesimpulan dari kami yaitu jika makin cepat maka akan makin cepat juga reaksinya. Salah. Ya udah lanjut. Ini yang materi. Tuh, 2, 3. Jadi kita bisa tahu bahwa konsentrasi merupakan faktor laju reaksi yang bergantung pada kepekatan. Jadi jika makin pekat maka akan makin cepat juga reaksinya. Nah, setelah mendengarkan kesimpulan dari kami ingin mengetahui nih kesimpulan dari kalian. Tolong kalian tulis di kolom komentar ya.